Halo teman-teman, kita akan melanjutkan analisis gold kita pada hari ini ya. Yang sebelumnya sudah kita lakukan pada kemarin hari ya, tanggal 18 April 2023, sekarang sudah tanggal 19. Kita akan melanjutkan analisis kita untuk pair gold atau XAU USD ya teman-teman. Nah, ini analisis kita yang kemarin ya. Di sini kita lakukan sell scalping ya teman-teman, dan hasilnya lumayan 340 pips ya. Kalau teman-teman gunakan 0,01 lot, maka yang terjadi adalah kurang lebih 34 dolar ya. Lumayan ya teman-teman, 340 pips. Ya lumayan. Oke. Kemudian hari ini analisisnya kurang lebih masih sama ya. Nah, di sini telah terjadi change of character untuk swing-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah menunggu di sini untuk buy intraday ya teman-teman. Buy intraday atau kita menunggu di sini untuk entry sell. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di sini adalah entry sell wajibnya ya. Jadi ini tidak hitungannya tidak re-entry lagi, tapi di sini bisa memang pure entry sell ya. Kenapa? Karena ini breaknya sudah lumayan jauh dan bisa kita pastikan bahwa price-nya memang akan lanjut turun ya. Jadi tergantung, kita lihat saja teman-teman. Di sini price-nya balik dulu ke atas ya, lalu kita sell, atau sebaliknya ya, kita nunggu price-nya turun dulu, nunggu price-nya ke sini untuk kita buy ya. Kita buy di situ untuk intraday atau yang mau scalping juga boleh. Di sini SL-nya 100 pips saja, TP-nya minimal 1:1 ya. Terus TP maksimalnya ya di sini, atau bahkan sampai ke atas ya, tergantung. Nah teman-teman, jangan terlalu jauh juga untuk TP-nya, gunakan sesuai dengan risk management dan money managementnya kita masing-masing ya. Jadi di sini kalau saya sarankan ya TP-nya cukup di sini saja, 500 pips sudah lumayan ya teman-teman. Atau bahkan 1:1 saja sudah lumayan, 100 pips ya. Seperti itu. Nah, di sini kita menunggu untuk buy intraday. Seperti itu. Kalau misalnya di sini itu di break oleh price itu sendiri, misalkan di break ke sini, oke ya. Setelah di break maka selanjutnya kita bisa menunggu agak bawah lagi ya. Masih lumayan jauh kalau kita mau menunggu ya. Menunggunya kurang lebih di area ini. Saya tandai ya, di area ini. Jadi itu masih lumayan jauh kita menunggu. Itu ya. Kalau kemudian kita lihat di H4, maka jarak menunggu kita atau waiting kita lumayan jauh juga. Kita akan waiting kurang lebih di area ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang analisisnya masih sama seperti yang kemarin ya teman. Kita lihat di sini yang akan kita lakukan adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu price itu menyentuh area buy intraday-nya untuk kita entry, atau kita menunggu sell di sini. Price-nya naik dulu dan kita lakukan sell posisi. Ya, kemudian jika kita sell di sini teman-teman, maka kita sell di pembukaan zona, atau selama masih dalam zona kita masih bisa sell ya teman-teman. Terserah, tergantung dari manajemen kita masing-masing, tetapi disarankan di pembukaan zona sudah bisa kita entry sell. Seperti itu ya. Jadi ini untuk H4-nya, zonanya bisa dimulai dari sini ya, 38, 20-38. Atau kalau mau seperti yang saya bilang tadi di pembukaan zona di 32 ya. Tetapi ingat, semakin awal kita entry maka SL-nya semakin jauh juga ya. Seperti itu, bisa 200-an pips, 200 pips malah ya, 200 pips. Tapi kalau kita memakai zona H4, entry-nya di sini ya. Kalau kita pakai zona H4, entry-nya di sini ya, 38, 39 ya, 39 misalkan ya, SL-nya hanya 100 pips ya, seperti itu. Oke, tergantung dari money management dan risk managementnya kita masing-masing ya. Nah, untuk TP-nya kalau kita entry-nya di pembukaan zona ya, sekali lagi entry-nya di pembukaan zona, kita akan TP maksimal itu di sini kalau dia sampai ke sini duluan ya. Tapi kalau misalkan tidak sampai ke buy intraday,
misalkan hanya sampai di sini, maka itulah TP maksimal kita. Ya, untuk risk reward rasionya 3 ya, 1:3. Kalau kita entry di pembukaan zona. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih analisisnya masih sama seperti kemarin, tidak jauh berbeda. Cara entry-nya pun tetap sama. Sekarang masih running yang kemarin ya, yang sell scalping. Scalpingnya lumayan 340 pips sudah sementara running ya. Dengan target di sini ya, untuk kita buy intraday. Nah, kemudian kalau misalkan price-nya sampai di sini teman-teman, di sini itu buy-nya agak kecil lotnya ya. Biar apa? Supaya profit yang kita dapatkan dari sell ini tidak habis atau tidak berkurang banyak ya. Intinya kita ketika misalkan di awal-awal minggu kita sudah menang banyak, setelah itu lotnya diperkecil supaya profitnya jika kita loss tidak akan berkurang banyak seperti itu ya. Oke, kurang lebih analisisnya seperti itu teman-teman. Silakan menunggu di area sell atau area buy yang ini. Oke, terima kasih. Salam sukses.